ada standarisasi yang namanya pemasangan kepala paraskop. Sebelumnya saya hanya mensimulasikan aja. Oke, sebelum kita mulai, biasanya ya ini biasanya tertutup ya karena ini sangat kayak biasanya tutup. Benar. Kamu melakukannya mencium dulu dan sebagainya itu benar. Tapi yang harus dilakukan adalah pertama, kepala mulut valve harus sejajar dengan mulut kita. Jadi jangan pernah masang tabung seperti ini. Oke, dia harus sejajar dengan mulut kita. Kemudian jepit si tabung supaya takutnya tidak di dalam kapal ya, di atas kapal tuh goyang-goyang, takutnya jatuh nanti ketiban sama kaki kita atau kaki badan kita. Pakainya pertama. Kemudian yang dilakukan untuk memasang bisi sama yang tadi saya bilang, ini harus selalu sejajar supaya takutnya kalau nanti salah masang. Kalau masang seperti ini masih salah. Karena ini sejajar, pegang bisinya seperti ini pun menghadapnya ke depan. Oke, sambil dimasukkan dan kita jepit si tabungnya, kita masukkan. Oke, setelah dimasukkan, jangan lupa nih pengaman tabungnya juga dimasukkan. Ya, kamu tadi belum full. Coba lihat pengaman tabungnya, masih ngegantung di sini. Ya, pengaman tabungnya harus di dalam sini. Karena kenapa? Ditakutkan, dikhawatirkan ini lepas. Ya, kalau ini tidak tersangkut dengan baik, lepas dari tabung dari BCD kita nantinya. Ini diciptakan untuk safety. Ya, jadi ini juga harus masuk. Oke. Setelah dimasukkan semua, jadi jangan terlalu terburu-buru. Ukur nih kepala valve sama lehernya BCD. Ya, boleh 4 jari, ya boleh 3 jari tergantung kebutuhan kita semana. Ya. Oke, setelah itu baru kita lock. Ya, baru kita lock. Posisinya adalah kita tetap menjepit si tabung. Ya. Style dia juga harus sejajar nih. Kalau valve sama di sini kita. Oke, kalau sudah, baru kita ambil apa ini namanya? Regular. Oke, saya akan review ulang. Tadi kita sudah diajarin kan? Ini apa namanya? Oke, aku ingatkan lagi. Harus ingat ya, ini namanya adalah first stage. Ya, first stage berfungsi untuk menyalurkan udara dari tabung bertekanan tinggi menuju tekanan menengah. Oke, setelah itu ini adalah second step. Ya, oke, ini apa? Ini apa? Itu first stage, Ini? itu second stage. Oke. Second step ada 2. Yang pertama adalah primary. Ya. Primary ini utama. Yang kemudian yang kedua adalah alternative air source atau octopus. Apa itu namanya? Main Primary. primary, Oke. alternatif atau octopus. Alternative air source atau octopus. Oke. First step ini adalah second step. Oke. Kamu tahu yang ini tadi apa namanya? Apa lagi? SPG. SPG. Apa? SPG. SPG, sub pressure gate atau submersible pressure gate. Oke. Ada 2 tombol di sini, sudah tahu? Yang di bawah untuk Tekanan udaranya. betul, mengukur tekanan udara. Oke, di atas. Untuk mendalam. Oke. Teknik memasangnya adalah first step ini selalu harus menghadap ke badan kita, menunjuk ke badan kita. Dan second step ada berada di tangan kita, di tangan kanan kita. Ya, kalau kamu masangnya begini pasti benar. Terkadang orang sering lupa, ini di kanan tapi ini nunjuknya ke yang lain. Jadi ini harus menunjuk ke badan kita. Tutup valve-nya. Oke, pegang seperti ini, baru kita jadikan satu di sini. Ya, buka, jadikan satu hanya dengan 3 jari. Kenapa 3 jari? Tahu? Karena ini bertekanan tinggi, begitu nanti dibuka tabungnya dia akan lebih kempes.
Kalau kamu menekan dengan digenggam, otomatis nanti saat membuka tabung, ya membuka si regulator, itu akan ada masalah karena dia terlalu keras. Oke, setelah dipasang ini, baru kita sambungkan apa namanya? Apa namanya? Ini apa selang apa? Ini selang inflator. Ya, ini selang namanya yang ini yang saya pegang ini adalah low pressure. Oke, baru kita jadikan satu. Teknik memegangnya adalah 3 jari, ya, menggenggam selang, 2 jari membuka. Jadikan satu, dorong sampai bunyi klak. Tapi sudah benar itu kan. Oke, jadikan satu dan kemudian rapikan di tempat. Sudah? Oke, setelah sudah, yang kamu lakukan adalah membuka si tabung. Teknik membukanya, karena ini bertekanan tinggi. Ya, ini high pressure. Ini selang bertekanan tinggi. Ketika membuka, jangan pernah melihat jarum di sini atau menunjukkan ke badi kita. Lihat nih, sambil di sini. Kalau tekan ini pecah, takutnya kena mata. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Letakkan ini seperti ini, baru kemudian kita buka. 1 kali putaran ke belakang. Oke, setelah dia mengalir semuanya, baru kita putar ke belakang full. Setelah sampai mentok, kembalikan 2 atau 3 kali putaran. 1, 2, 3. Baru kita lihat berapa udaranya. Ya, paham ya? Saya yang jadi pertanyaan saya, kenapa ini harus dikembalikan 2 atau 3 kali putaran? Kalau saya supaya itu ya apa tuas yang di dalamnya nggak terlalu buka. Betul, tapi sebenarnya ada lagi yang lebih benar. Karena nanti ada yang namanya cek body. Ya, body akan ngecek apakah tabungnya sudah terbuka atau belum. Dia akan coba membuka. Kenapa ini kita balikan? Setelah mentok kita balikan 2 atau 3 putaran. Ketika body mengecek, oh sudah terbuka, dia akan membalikan. Tapi kalau posisinya ingin mentok, body kita akan anggap ini tabung belum dibuka, maka dia akan paksa, akhirnya rusak. Makanya kewajiban kita adalah mengembalikan ini. Body pun nanti kamu sebagai badinya yang ngecek temannya, begitu mencoba mengecek tabungnya sudah terbuka atau belum, kembalikan lagi. Oh sudah terbuka, kembalikan lagi putarannya. Ya, oh sudah terbuka, kembalikan lagi putarannya. Nah, oke, setelah itu cek dari primerinya kita cek, ya, secondary kita cek, primerinya kita cek, buang dulu udaranya. Takutnya nih di dalamnya ada serangga atau kotoran dan sebagainya, kita buang dulu, baru kita hirup. Ya, boleh kita hirup seperti ini atau kita cium dulu. Kita hirup, hisap dan sebagainya, buang. Setelah dicek, alternatif air susi juga kita cek, buang juga, harus dibuang, baru kita hirup. Setelah itu baru kita rapikan si selangnya. Selang yang utama selang otobus karena lebih panjang dan dia berwarna kuning. Kenapa dia lebih panjang diciptakan? Supaya fungsinya buat apa sih alternatif air susi ini? Kalau yang primary ada masalah, Itu betul, ya. Di samping primary bermasalah, kita bisa menggunakan ini. Badi kita kehabisan udara pun kita bisa donorkan dengan ini. Makanya ini lebih panjang dikasihnya. Dan warnanya kuning, dibedakan supaya badi kita bisa melihatnya lebih mudah. Warna kuning lebih jelas ketika berada di kedalaman. Oke, setelah dicek seperti ini, kita cek BCD-nya. Berfungsi atau tidak nih BCD? Ya, pencet. Teknik memegangnya adalah seperti memegang pistol. Yang jempol itu untuk inflator, tunjuk untuk inflator menguangnya. Isi sampai penuh. Di sini dirancang untuk tidak pecah karena ada dampaknya, ya, lubang pembuangan udaranya ketika di sini sudah diisi penuh. Oke, tidak bermasalah. Ya, ini kita kencingkan. Ya, diamkan, kita lihat selama 1 menit. Kalau tidak kempes, berarti di sini oke. Oke, baru kita buang.
dia berfungsi, dia akan kempes kembali. Ya, dan dia tidak ngisi ulang. Kalau ada dia mengisi ulang berarti ada kebocoran di sini, di selang di sini. Oke, kita coba isi lagi. Pakai penuh, baru kita coba nih dampaknya berfungsi atau tidak. Oke, berfungsi. Yang bawah ini deteksi. Oke, berfungsi. Berarti aman alat ini kita gunakan. Oke, setelah itu baru kita tidurkan. Ya. Lipat ya. Ya, jangan sampai ada yang